Hello guys, welcome to my channel. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi teori personologi Henry Murray. Simak dan nonton terus. Henry Alexander Murray lahir pada tanggal 13 Mei 1893 di New York City dan meninggal pada tanggal 23 Juni 1988 di Connecticut. Nah, Murray melanjutkan pendidikannya di Harvard University, di mana ia meraih gelar sarjana pada tahun 1915 dan gelar doktor di bidang psikologis pada tahun 1920. Murray mengembangkan teori kepribadian pada tahun 1990-an sampai dengan 1940-an yang menyatakan bahwasanya kepribadian terdiri dari sejumlah kebutuhan dan keinginan yang termanifestasi dalam perilaku manusia. Ia juga mengembangkan tes proyektif seperti tes TAT yang disebut dengan Thematic Aptitude Test untuk mengukur motivasi dan kepribadian individu. Karya Murray tersebut masih digunakan hingga saat ini. Murray menikah dengan Christiana Morgan, yaitu seorang pakar psikologi dan ahli statistik pada tahun 1926. Mereka memiliki 2 anak, namun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 1948. Personologi yang dirancang oleh Murray menekankan bahwasanya pemahaman manusia sebagai pribadi ataupun individu. Nah, dari penjelasan ini bahwasanya Murray memandang kepribadian manusia itu berkaitan dengan fisiologisnya dan juga pengalaman masa lampau yang dialami oleh individu. Murray juga percaya bahwasanya kepribadian manusia tidak pernah diam dan terus berkembang. Faktor-faktor yang Murray anggap sebagai proses berkembangnya kepribadian ialah peredaran tegangan, kebutuhan tekanan, dan proses fisiologis yang terus mengikuti proses psikologis. Menurut Murray, kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoritis dan bukan semata-mata deskripsi tingkah laku orang lain, karena rumusan itu didasarkan pada tingkah laku individu yang dapat diobservasi dan faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari observasi tersebut. Terdapat 3 prinsip-prinsip pokok dari teori kepribadian Murray. Yang pertama adalah 1. Proses psikologis yang bergantung kepada proses fisiologis. Murray sangatlah menekankan pentingnya menghubungkan proses dan event psikologi dengan struktur dan fungsi otak. Murray mengungkapkan bahwasanya tanpa otak, tanpa kepribadian, no brain, no personality. Nah, peran otak untuk mengontrol dan memproses semua aspek kepribadian yang eksis di otak, seperti perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap dan ataupun ketakutan yang disebut dengan Rekman. Dan yang ketiga ialah organisasi longitudinal, yaitu konsep kepribadian Murray yang beranggapan bahwa ada pusat yang mengorganisir dan mengatur proses dalam diri individu. Proses yang fungsinya untuk menginteraksikan kekuatan yang saling bertentangan yang dihadapi oleh individu. Ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang struktur kepribadian Henry Murray. Murray membagi struktur kepribadian menjadi 3. Yang pertama ada id, yaitu tempat menyimpan kecenderungan impuls. Dengan demikian, hal itu mengarah ke perilaku dan itu bersangkutan dengan tingkah laku serta bersangkutan dengan motivasi. Id mengandung kecenderungan pada empati, imitasi, dan bentuk identifikasi dari cinta selain nafsu seseorang dan kecenderungan untuk menguasai suatu lingkungan. Yang kedua ada ego, yaitu kebijaksanaan tinggi dari kepribadian. Hal itu mencoba untuk mengubah dan menunda tidak menerima impuls id. Fungsinya tidak hanya untuk menindas kesenangan id, tapi juga merawat kesenangan dari mengorganisir dan mengarahkan ungkapan dari penerimaan impuls id. Ego juga mendamaikan antar 2 id dan superego, dan mungkin memberi satu di atas yang lain. Yang ketiga ada superego. Murray menentukan superego sebagai nilai budaya interrasional dan norma dari peraturan. Isi pokok dari superego adalah mengharuskan pada anak kecil bertindak pada sebuah usia awal dari orang tua mereka dan figur kekuasaan lain. Superego harus menggagalkan kemasyarakatan yang tidak menerima impuls. Tapi itu juga berfungsi untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana sebuah keinginan diungkapkan dan kesenangan bisa diterima. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan kepribadian.
Perkembangan kepribadian personologi itu bersifat longitudinal, yang artinya menekankan pada perkembangan sejarah seseorang, khususnya pengalaman masa awal kanak-kanak. Murray membagi masa itu menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada kompleks klaustral, yaitu masa di mana dalam kandungan yang aman, tenang, dan sangat tergantung. Suatu kondisi yang sering kita harapkan terjadi kembali. Yang kedua ada kompleks oral. Seperti klaustral, kompleks oral mempunyai 3 variasi. Yang pertama ada sukkorens, oral agresi, dan oral penolakan atau rejection. Yang ketiga ada kompleks anal. Kompleks anal mempunyai 2 jenis, yang pertama anal ditolak, dan yang kedua anal retensi. Yang keempat ada kompleks uretral. Kompleks ini khas Murray dan dihubungkan dengan ambisi yang berlebihan, ketidakjelasan sistem diri, dan rasa mencintai diri sendiri. Yang terakhir yaitu yang kelima ada kompleks kastrasi. Ketakutan kastrasi akan berkembang dari masturbasi di usia anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian Murray ini terbagi 3. Yang pertama ada peredaan tegangan. Di sini Murray berpendapat bahwa orang yang berada dalam tegangan dan kepuasanlah yang mereduksi tegangan. Menurut Murray, manusia secara aktif meningkatkan tegangan dalam upaya meningkatkan kenikmatan. Untuk sebagian kebutuhan kenikmatan tidak diperoleh melalui tercapainya tujuan, namun dengan keterlibatan dalam aktivitas kebutuhan tersebut, seperti contohnya kebutuhan untuk bermain. Yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan adalah rancangan mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kebutuhan itu sendiri dapat dibangkitkan dengan proses internal, tetapi biasanya dibangkitkan dengan faktor lingkungan. Yang ketiga ada tekanan. Jika kebutuhan adalah penentu perilaku yang berasal dari dalam diri manusia, maka tekanan adalah penentu perilaku manusia yang berasal dari lingkungan manusia tersebut. Yang keempat ada interaksi antara kebutuhan dengan tekanan, atau disebut dengan tema. Tema adalah aspek dari proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan, yakni motif yang beroperasi dalam interaksi itu. Beberapa proceeding dapat membentuk serial, sehingga beberapa temanya kemudian bergabung menjadi tema serial. Jadi, tema serial adalah urutan tema yang menggambarkan kecenderungan seseorang bertingkah laku tertentu dalam situasi yang melibatkan kebutuhan dan tekanan serangkaian proceeding. Selanjutnya yang kelima yaitu arah tingkah laku atau nilai dan vektor. Skema nilai dan vektor merupakan gambaran akhir dari tingkah laku bertujuan dalam teori Murray. Menurutnya, apapun yang dilakukan orang, itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir yang dikehendaki. Nilai suatu tingkah laku adalah muatan tujuan akhir yang ada pada tingkah laku itu. Tujuan hidup manusia yang tidak terhingga banyaknya oleh Murray diklasifikasi menjadi 7 nilai, yakni yang pertama ada body atau kenyamanan fisik, yang kedua properti atau kekayaan, yang ketiga otoritas atau kekuasaan, yang keempat afiliasi atau afeksi interpersonal, yang kelima ilmiah atau ilmu pengetahuan, yang keenam estetik atau keindahan, dan yang ketujuh ideologi atau sistem nilai, filsafat, dan agama. Selanjutnya yang terakhir ada regnan. Regnan adalah variabel fisiologik yang menyokong semua fenomena psikologis. Berwujud proses yang saling tergantung yang merupakan konfigurasi-konfigurasi dominan dalam otak yang mengatur dan mengorganisir tingkah laku. Dalam mendefinisi kepribadian, Murray menekankan pentingnya proses fisiologis dan neurologis dalam pengaturan tingkah laku. Nah, proses itulah yang disebut dengan regnan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori personologi atau Thematic Apperception Test atau TAT. TAT dikembangkan oleh Christiana Morgan dan Henry Murray berdasarkan fakta bahwa ketika orang menginterpretasi situasi sosial yang ambiguous, dia ternyata menjawab dengan mengekspos kepribadiannya sendiri, seperti dia menghadapi fenomena itu. Diciptakan TAT adalah seperangkat gambar ambiguous yang disusun untuk merangsang imajinasi pengamatannya dan mengungkap daerah-daerah yang motivasionalnya spesifik mendeteksi peluang-peluang konflik. Yang kedua ada penelitian individu. Nah, dalam memahami individu, Murray melopori teknik dewan diagnostik atau memahami individu dengan melibatkan sekelompok pengamat yang memiliki keahlian dan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Murray, dalam suatu penelitian psikologi, instrumen utamanya adalah psikolog itu sendiri. Apapun teknik yang dipakai, seperti ranting,
tes, wawancara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada analisa kasus. Di sini kami mengambil kasus dari Jessica Kumala Wongso, yaitu kasus tentang kopi sianida. Pada tahun 2018, seorang wanita bernama Jessica Kumala Wongso dihukum penjara selama 20 tahun karena telah meracuni kopi yang diminum oleh temannya di sebuah kafe di Jakarta. Di sini Jessica diketahui menderita gangguan kepribadian borderline yang diketahui sulit mengontrol emosi dan sulit berinteraksi dengan orang lain. So out the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.